Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Hong wilahing jati nuhune ajat-ajate leluhur Nusantara tabe uluk salam mulya. Saya sedang berada di jalan masuk pertapaannya Pak Harto di pertapaan Ampel Gading Jambe 7. Saya menyempatkan membuat konten ini ya. Saya akan menceritakan bahwa kelihatannya bangsa dan negara ini memang perlu sebuah, kalau istilah agama Islam itu mursyid apa ya? Mursyid itu ya guru spiritual. Guru spiritual cara suluk atau perjalanan menuju kepada Tuhan, bagaimana caranya, lalu semestinya diperlukan kalau menurut saya guru tuduh. Sekali lagi kalau menurut saya itu perlunya guru tuduh dalam menggapai sebuah tujuan mendekat kepada Tuhan. Karena arpo gedongono kuncinono wong ngadep ngarsaning Gusti atau wong kepus, kalau istilah Jawa kan nggak boleh nih ngomong meninggal dunia, itu nggak boleh. Artinya arpo gedongono kuncinono wong mati masa wurunga dalam bahasa yang pada umumnya. Namun saya akan merana gedongono koncenono wong kepus masa wurunga. Kalau istilah Jawa itu nggak boleh mengatakan mati, namun mengatakan kepus praloyo, itu artinya hanya berganti alam saja begitu. Lah, mengingat penimbang ya, saya sudah berusia 53 tahun untuk saat ini. Jadi saya sering mendapatkan komentar bagaimana cara ini, bagaimana cara itu, sehingga saya akan membuka dalam arti itu, kalau istilah itu ya sebuah perguruan, namun saya akan membuka sebuah lini atau line konsultasi mengenai bagaimana caranya berspiritual yang sesungguhnya. Artinya saya membuka sebuah, dengan kata awam saja lah, saya siap membuka perguruan kalau istilah umumnya. Namun kalau saya cenderung siap membuka sebagai tukar kawruh atau sebab dalam hal ini saya adalah sudah tidak meranah kepada sebuah keilmuan. Artinya spiritual Jawa yang sejati, ya sekali lagi saya mengatakan spiritual Jawa yang sejati sesungguhnya berbeda dengan laku keilmuan. Artinya ilmu Jawa juga ada, contoh ilmu lembu sekilan itu termasuknya golongannya ilmu aji atau ilmu katigdayan, welut putih, terus Bandung Bondowoso dan sebagainya. Ini banyak sekali tipenya. Atau aji Sirebekanondo caranunya untuk taruhlah orang yang berniat menjadi maling. Nah saya tidak meranah yang ke situ. Artinya wong sing melik barang yang lian, maling saja itu, kata maling itu kan kasar. Orang yang melik marang bandaning lian itu mesti memiliki aji yang namanya Sirebekanondo, aji Palimunan dan sebagainya. Ini golongannya golongan ilmu lah. Saya dalam kali ini akan membuka manakala ada orang yang pingin konsultasi dalam jalur spiritual yang sejati. Sekali lagi, konsultasi dalam jalur spiritual yang sejati lah. Saya untuk kali ini membuka dalam artian konseling lah. Konseling yang saya maksud, saya tidak ingin seperti guru-guru syariat. Guru-guru syariat itu ya mengumpulkan murid, terus nanti iuran sekian. Lah kalau saya itu diwenangkan menjadi guru, namun guru sewaya-wayah, dan saya hanya batasan guru tuduh, andai kata itu saya disebut guru. Namun kecenderungannya masing-masing orang itu kan punya guru sesungguhnya. Saya hanya membuka jalur saja bagaimana manusia
bisa ketemu dengan guru sejati melalui guru tuduh ini. Artinya bagaimana manusia bisa menemukan guru patuh. Tentunya sebelum menemukan guru patuh, ini mesti menemukan guru tuduh. Yang sering saya katakan adalah guru tuduh. Lah, dalam kesempatan ini saya membuka sebuah konseling, manakala dengan satu catatan, karena saya sudah tidak menginjak pada sebuah ilmu, namun kami adalah membuka sebuah ranah spiritual yang sejati, yang arahnya ke sejati neng urip, urip kang sejati. Sekali lagi, ngerti sejati neng urip supaya bisa urip kang sejati. Nah, sekali lagi saya mengatakan nih, ranah konseling saya, andai kata ada yang mau untuk mengkonsultasikan hal yang diperlukan untuk dirinya, ya diri kita semua, saya adalah meranah kepada guru sejati yang bisa menemukan sejatinya guru, begitu. Atau ya taruhlah dalam ranah itu, artinya kesejatian. Dalam artian dalam hal ini saya menyelenggarakan kepada siapa yang hendak konsultasi dalam ranah spiritual sejati. Sekali lagi, spiritual sejati. Spiritual sejati yang saya maksud adalah sudah tidak menginjak kepada tahapan kadigdayan, ya, tidak menginjak ke tahapan ilmu-ilmu yang lain atau paranormal, ramalan dan sebagainya itu, atau perdukunan itu tidak. Namun saya membuka konseling spiritual yang sejati pada prinsipnya untuk bisa menemukan guru sejati dan sejatinya guru. Lalu dalam hal ini saya cenderung akan menuntun, membukakan jalan. Ibaratnya saya hanya menunjukkan arah, umpamanya mau ke Cilacap apa mau ke Jakarta, nih saya ini jalannya ini dan saya siap dijadikan sebagai pemandu. Siap dijadikan sebagai pemandu. Lalu bercerita mengenai apa risikonya menjadi guru, apa risikonya menjadi murid. Ini sekilas saya mengatakan bahwasanya kalau di Jawa itu tidak ada hukum adol ngilmu. Sekali lagi, tidak ada hukum adol ngilmu, makanya tidak mungkin saya akan menarik sekian tarifnya dan sebagainya. Namun di sini adalah berjalan hukum imbal setimpal, artinya semestinya jadi murid paham atas kebutuhan guru, dan guru pun juga taruhlah paham atas kebutuhan murid, sehingga mohon maaf taruhlah tidak ada salah satu pihak yang merasa tertekan. Contoh saya umpamanya, ya sering saya mengatakan bahwasanya saya sering dijadikan sandaran orang untuk orang berguru, namun yang hanya modal niat pun itu kan ada klasifikasinya. Niatnya belum sungguh-sungguh, lalu datang ke saya akan berguru, dan lalu saya mohon maaf dengan berbagai cara saya upayakan untuk tinggal mukim di pertapaan saya waktu saya di gunung-gunung ini. Contoh waktu saya berada di Gua Pakuaja, ini saya yang mukim saja kalau hitungan jari itu kelihatannya 25 pada saat itu juga ada. Itu semua juga orang yang ibaratnya pada datang katanya pengen ngangsuk kawruh. Namun kenyataannya juga saya sudah caranunya mambak-mambak, ibaratnya pengeluarannya satu pun ibaratnya tidak ada yang sungguh-sungguh. Saya hanya akan mengatakan bagi yang mau sungguh-sungguh, maksud saya konsultasi untuk menemukan sejatinya guru dan bisa mendapatkan guru yang sejati, untuk menemukan sejatinya ilmu dan ilmu yang sejati, intinya spiritual kesejatian dalam diri kita yang nantinya bisa memayu hayuning bawono. Sebab memayu hayuning bawono itu adalah menurut saya adalah tugas yang utama dari Tuhan Yang Maha Esa untuk kita melakoni berdharma. Kalau istilah Buddha, kalau istilah kita ngayai dharma yang wajib, atau ngayai dharma yang wajib ya pokoknya kewajiban hidup, memenuhi kewajiban hidup agar kita itu tidak ada sebuah penyesatan pada diri kita dan penyesatan kepada yang lain. Intinya saya dalam kali ini saya akan mengatakan bahwasanya saya siap menjadi konseling karena mengingat usia saya itu sudah 53 tahun. Sekali lagi, dalam aturan Jawa itu kalau orang mau tutur-tutur, klungsur-klungsur atur, atau mau membuka sebuah ranah perguruan taruhlah, itu setidaknya juga usianya sudah 50 karena saya sudah 53, niscaya saya siap untuk dijadikan sebagai konseling atau sebuah, kalau dalam istilah sekarang yang terkenal itu sidikiyah, itu kan
ada nama mursid gitu. Saya siap untuk sebagai mursid kata lebihnya, namun saya tidak mengaku sebagai guru. Di sini kita sama-sama, mungkin saya adalah yang di depan karena saya yang dituakan begitu. Sekali lagi, saya adalah yang di depan karena saya yang dituakan. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena saya niscaya apabila saya pas lagi Lilo Legowo itu bisa merangkai ke langit, bisa merantai ke langit untuk mendapatkan petunjuk siapa jati diri manusia itu. Artinya umpamanya di sini namanya Mas Reza. Nama Mas Reza itu adalah nama pemberian orang tua. Namun belum tentu alam ini memanggil kepada Mas Reza itu adalah Mas Reza. Artinya goseki jati diri atau meneliti jati diri untuk bisa menemukan kesejatian hidup, dan niscaya tujuan orang Jawa itu adalah kasempurnaning urip, kasampurnaning pati, itu bisa diraih lah. Sekali lagi saya mengatakan demikian bukan berarti saya ingin menjadi orang ternama dan sebagainya. Itu adalah efek samping andai kata saya punya nama, namun saya ingin membagi cerita, saya kepingin seksama, mengajak secara seksama. Kehidupan ini jelas ada batas, kita mesti tahu batas segala sesuatunya, kita mesti menemukan sebuah kesejatian agar kita tidak sesat dan menyesatkan lah. Sesat dalam ukuran saya atau kami ini juga bukan berarti sesat seperti apa yang dia katakan. Artinya minimal kita tahu jalan yang lurus kalau dalam agamanya. Lah kalau saya itu mengetahui garis titis tulis lan pepes teneng urip. Sekali lagi saya mengatakan, kalau kita arahnya adalah ngerteni garis titis pepes teneng urip. Lah saya sebagai bahkan arahan ke sana, saya akan memberi nama perguruan saya adalah Perguruan Ngrumat Weton Jawa Setuhu. Sekali lagi saya mengatakan, saya taruhlah dalam konseling online lah, taruhlah ini, saya menamakan perguruan saya atau ranah konseling saya adalah Ngrumat Weton Jawa Setuhu. Mengapa demikian? Salah satu arahan saya bahwasanya manusia itu mesti ngerumat dengan wetone kita agar kita mengetahui jati diri kita dan lalu kita bisa meranah ke yang lain. Artinya netepi darmaning wajib kang setuhu, bisa menepati dan menempati ya arah hidup atau kehendak Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita tidak sia-sia dalam hidup di muka bumi. Intinya untuk kali ini, manakala ada yang mau konsultasi, dengan catatan konsultasi spiritual yang sejati ya, murih slameting dunyo lan slamet ing akhir, agar sempurna dalam hidup, sempurna dalam mati, saya siap dijadikan sebagai konseling untuk menuju ke ranah kehidupan yang real, yang nyata. Bahwasanya rembugane urip itu orang mung bodoh karo pinter. Rembugan hidup, berembuknya hidup itu tidak cuma bodoh dan pinter, kaya dan miskin, bahkan surga dan neraka, tapi sesungguhnya di sisi itu ada hal yang lebih penting yang kita perlu gali, yaitu kesempurnaan hidup dan kesempurnaan mati lah. Ini sekilas saya menyampaikan, semoga saya tidak dipandang yang kurang pas. Tentunya segala sesuatu, setiap manusia punya kekurangan dan kelebihan. Saya mohon maaf apabila kemajon yang atur kulo ya, artinya saya dianggap kemajon dalam itu, karena saya pandang kejawen ini memang perlu deder atau perlu sakatiang. Apa sesungguhnya kejawen itu? Kejawen itu tidak hanya sebatas ebek-ebekan. Kejawen itu tidak hanya sebatas perdukunan. Kejawen itu tidak hanya sebatas paranormal. Namun ada yang lebih penting ya, yaitu ngudi kasampurnaning urip lan kasampurnaning pati. Dan saya siap dijadikan sandaran ya, sandaran dalam arti untuk saling mengisi ya, saling mengisi. Sekali lagi saya bukan mengaku sebagai guru, tapi saya sebagai taruhlah petunjuk arah ya, petunjuk arah manakala ada orang yang mau diarahkan untuk menuju spiritual yang sejati Nusantara, yang bermanfaat bagi dirinya dan manfaat bagi orang banyak. Saya rasa demikian. Terima kasih.